Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Nah ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi hari ini dianggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang ada tambahan begini. Jadi sebenarnya keterangan dari saksi yang disampaikan Pak Roy itu makin mengkonfirmasi persoalan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Dan ini penting kenapa? Agar jangan sampai ada kekeliruan yang kekeliruan itu dilegitimasi oleh penyidikan yang menyebabkan anak bangsa yang merdeka menjadi tercederai, terampas, kemudian masuk penjara. Saya ingin tegaskan ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Nah ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi hari ini dianggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Dan dalam konteks terlalu berlebihan ini kami sudah tafsirkan, diantaranya memang klien kami tidak ditahan. Saya kira kalau ditahan memang sangat berlebihan. Dan pada konteks selanjutnya saya pikir kasus ini harus dihentikan karena memang tidak ada pidana dalam kasus ini. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Bukan orang yang meneliti ijazah, betul? Hari ini kita semuanya ingin Joko Widodo ke pengadilan, betul? Bukan pergi ke 7.000 kecamatan, bukan pergi ke 514 kota kabupaten, atau setidaknya bukan berkunjung ke 38 provinsi. Tapi yang kita butuhkan adalah hadir di pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Betul, betul? Nah, demikian kawan-kawan ya, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada kami tutup ya. Oke, kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.